Putut, Ketua Baitswak Indonesia yang kebetulan diminta untuk bertanggung jawab terhadap keseluruhan acara ini. Ya, yang pertama tentu saja maturun sangat atas rawuhnya Mbah Nun dan teman-teman Bapak Ibu dari Kiai Kanjeng. Ini merasa tersanjung terhormat sekali panjenengan sedoyo berkenan rawuh di sini. Nah, sekaligus saya ingin menyampaikan kenapa koalisi kebaikan ini kita kok mengundang beliau-beliau semua ini, terkhusus Mbah Nun ya dalam kegiatan kita. Saya berharap Bapak Ibu teman-temanku semua ini menjadi sebuah momentum kita untuk refleksi diri kita lebih dalam lagi, mendengarkan, berkolaborasi, bersama-sama belajar, sinau kalau dalam backdrop ini, dalam rangka memperkaya diri kita, dalam rangka memperkaya mental kita, sehingga apa yang kita lakukan bisa kita lakukan terus sampai nanti kita betul-betul tidak bisa lakukan. Dan kalau ujungnya memang kita ingin mengajak banyak sekali orang, maka sesuatu yang tidak mudah, tadi Mbah Nun tadi di belakang juga sampaikan kepada kami yang di sana, ojo kaget nek engko gagal, ojo kaget nek engko ora iso sing mbok mimpikan dan segala macam. Ya saya kira juga demikian karena tantangannya begitu besar. Tapi Bapak Ibu bahwa dengan hal tersebut kita menyadari, saya juga sangat sadar bahwa apa yang kita lakukan ini sangatlah kecil. Apa yang kita lakukan nanti juga sangat kecil bila dibandingkan besarnya berbagai persoalan bangsa ini kalau kita kerucutkan di dunia transportasi atau lalu lintas atau perkotaan, jalan raya dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan sangat kecil bila dibandingkan besarnya persoalan polusi udara, persoalan kemacetan, konflik warga, tingginya angka kecelakaan. Tapi kok saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu baik untuk diri kita maupun yang lebih luas lingkungan dan masyarakat yang lain tidak akan pernah sia-sia. Maka dengan kalimat ini saya berharap banyak kita bisa saling sinau, belajar semuanya tentang hari ini dan rasanya sangat pas kalau kami panitia memang mengundang Mbah Nun dan teman-teman dari apa sampai lupa ini Kiai Kanjeng, karena kita memiliki energi yang sama yaitu energi positif untuk menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan walaupun dengan cara yang berbeda tetapi ujungnya tetap sama. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan malam ini akan membawa manfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan insya Allah setelah ini kita membawa energi baru untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian dari saya dulu Mbah Nun, terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Putut sangat bagus. Kegelisahan di sebuah ruang kelas sebelum mengajar, saya mencari tahu bagaimana ngontel bersepeda tua sendirian itu bisa rame-rame membangkitkan nilai-nilai sepeda itu tetap ada gitu. Akhirnya lewat perjumpaan dengan beberapa teman menginisiasi lahirnya komunitas sepeda tua Indonesia itu tahun 2008 dan sampai sekarang ditasbihkan menjadi komunitas sepeda terbesar di dunia karena diklaim bahwasanya komunitas ontel itu dalam konferensi IVCA di Jerman bahwasanya jumlah komunitas sepeda tua yang sampai desa-desa di berbagai macam daerah itu menjadi komunitas terbesar di dunia gitu. Nah artinya apa? Atas dasar hal yang kecil, saya pengen orang-orang itu tidak melupakan nilai-nilai dari peradaban sebuah sepeda gitu. Bagaimana sepeda tercipta menjadi sebuah peradaban manusia yang melahirkan ide-ide baru tentang transportasi. Dari sepeda tercipta Bromfit, tercipta sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Dan karena kejadian sebuah bel inilah bagi saya berada terjebak dalam ruang pergerakan agar sepeda ini tetap lestari, tetap menjadi kebanggaan kita semua. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan karena jujur kalau dalam aktivitas sehari-hari saya masih tidak bisa menggunakan sepeda untuk melakukan aktivitas kerja dan lain sebagainya karena sesuatu hal, jadi masih termasuk jamaah komingse.
komunitas seminggu sekali. Mungkin itu Mbak Nun, saya terinspirasi dari sebuah. Jadi kalau urusannya adalah transportasi, pengganti kuda, mungkin puncaknya adalah sepeda. Sepeda di situ masih ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi begitu nganggo motor kan wis ora ono pertimbangan kesehatan toh Mas. Jadi saiki balapan sepeda itu kan sudah jelas menyehatkan badannya dan tapi nek F1, nek racing motor kae apa ya? MotoGP kan wis sudah tidak urusan sama keseluruhan kemanusiaan. Dia pokoknya api, dia pokoknya nuruti geni, nuruti nafsu aja gitu. Sampai ke tingkat mobil, sampai tingkat pesawat kan gitu. Jadi urusannya sudah bukan keperluan manusia, padahal yang namanya peradaban dan industri itu adalah bertujuan untuk memudahkan hidup. Nah, manusia akhirnya tidak hanya mudah toh, akhirnya mudah sampai ke tingkat melupakan keperluan dasarnya yaitu kesehatan. Nah, sepeda itu menurut saya adalah puncak industri peradaban manusia, di mana manusia masih menjadi faktor utama, yaitu kesehatannya kan itu. Nek wis motor kan wis mesti ra sehat itu. Wis kudu nganggo koran ning jerone klambi ya toh. Wis anu lah wis. Memang sudah tidak sejak awal dipertimbangkan apa memperhitungkan kesehatan manusia kan memang sudah tidak. Kalau sepeda kan wis mulane kan nek cara Jawane sikil apa mau? Bicycle itu nek cara Jawane bicycle gitu. Bicycle. Nah, sekarang kalau Anda nganggo motor sing obah apa nih? Mengingini kita. Mengingini kita. Bahkan ketika Anda racing yang itu misalnya F1 ya, sing tadi kan saya tanya, nek kowe sepedaan iki janjane sing sepedaan ki sikilmu, apa tanganmu, apa utekmu, apa hatimu, kan gitu kan. Itu sama dengan main sepak bola, sebenarnya yang main sepak bola hatinya, apa pikirannya, apa badannya kan gitu. Nah itu kan harus kita urus itu. Kalau memang pembangunan hidup ini ada pembangunan manusia, maka sebenarnya semuanya harus tetap komprehensif, harus tetap ada verifikasi yang berpihak kepada kesejahteraan hidup manusia dan nomor satu adalah kesehatannya. Nah, sepeda ini menurut saya puncak industri yang masih ngurusi manusia. Begitu setelah sepeda mulai ono motor, mulai ono Honda, baik Honda Yamaha maupun Honda Kawasaki gitu. Gitu. Wis orang ngurusi kesehatan, ngurusi golek penak etok kan gitu kan. Tapi sudah tidak waspada terhadap keperluan yang menyeluruh dari diri manusia dan itulah sebabnya maka menurut saya sepeda ini nanti harus kita pertanyakan iki sepeda. Nah, pertanyaan saya tadi kan gini, kue iki pit-pitan apa ngepit? Sebab itu nek pit-pit kalau ngepit itu memang mindsetmu prinsip utamamu dan pekerjaan utamamu adalah bekerja menempuh suatu tempat dengan primernya nyepeda. Nek pit-pitan lah ora. Engko luding nang Borobudur to. Tekan kono mubeng-mubeng terus engko bali meneh. Ya ta kan gitu. Nah, Anda kan ndak ludang-luding toh. Nek dapurmu lah ora luding toh ya. Gitu mal ya. Ya mungkin nang Gunung Kawi apa nang Gunung Semeru kono luding ya ora apa-apa lah dengan off-road. Tapi kan setahu saya semangat Anda bukan semangat pit-pitan tapi semangat ngepit. Jadi semangat di mana sepeda itu mainstream, sepeda itu primer, itu memang kendaraan kita dan apa tahu bedanya karo jaran ya balapan musuh jaran ya iso menang kok sepeda gitu. Musuh motor we nek sing nunggangi ibu-ibu kan ya tetap iso menang sepeda to gitu. Artinya sepeda itu sudah sangat memenuhi syarat untuk transportasi sebenarnya. Meskipun rasa njur lunga kajen nganggo sepeda ya to. Ya rasa semono gitu ya. Memang kita butuh pesawat kalau naik haji atau paling tidak kapal. Tapi kan intinya adalah bahwa sepeda itu menurut saya adalah puncak peradaban manusia. Kalau motor sampai mobil sampai pesawat itu bukan peradaban manusia, itu peradaban materialisme, bukan peradaban kemanusiaan, bukan peradaban humanisme atau humanistik gitu.
Kalau yang peradaban humanistik itu ya sepeda puncaknya, dan tidak ada lagi, gitu loh. Kuiwe saiki dilistrike barang toh, gue nek rada munggah nang Kaliurang rada kesel, dipecet yang gitu kan. Aku rada ngerti sidik-sidik gue. Jadi teman-teman sekalian, saya kira saya sangat senang sekali dengan pertemuan pada malam hari ini karena cuman kita harus ngitung Mas. Nanti kita harus hitung bersama. Karepmu sepiro, berarti jangkauannya piro, kira-kira tantangannya apa wae, terus target-target yang kita sebut sukses atau berhasil itu apa saja, harus kita hitung sedemikian rupa. Nah, kita memperhatikan semua hal tersebut, baik Cuek Indonesia memutuskan 1. Menegaskan dan mengamplifikasi kembali Bike to Work Indonesia sebagai sebuah gerakan bersepeda lintas komunitas yang inklusif untuk mendorong keterlibatan lebih banyak komunitas pesepeda dalam mendukung gerakan bersepeda untuk Indonesia. 2. Mendorong kepada pemerintah, pusat maupun daerah untuk mendukung dan menyelenggarakan dengan sungguh-sungguh sistem transportasi yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan kemacetan, melindungi keselamatan dan keamanan bagi penggunanya, dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat secara umum dengan memprioritaskan konsep aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas yang cerdas. 3. Mendesak semua pihak lebih berkomitmen mendorong upaya pelaksanaan kebijakan penggunaan sepeda sebagai sarana bermobilitas di perkotaan, diantaranya melalui pengadaan jalur sepeda sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79/2013 dan Permenhub Nomor 59/2020 tentang lalu lintas, angkutan jalan, dan keselamatan berlalu lintas melalui instrumen kebijakan operasional di tingkat pusat dan daerah, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan adanya masukan dan umpan balik yang baik untuk menjamin peningkatan pelaksanaan kebijakan berikutnya. 4. Mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tetap aktif dan lebih kuat mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mengupayakan keamanan dan keselamatan, termasuk dalam pemanfaatan lajur dan jalur sepeda serta infrastruktur bersepeda lainnya untuk memastikan prinsip berbagi jalan yang baik dengan pengguna jalan lainnya. 5. Mengajak lembaga legislasi, pusat maupun daerah untuk mengubah pola pikir dalam isu-isu pembangunan kota dan sistem transportasinya sehingga mampu melihat, memahami, dan menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia dan bersifat inklusif. 6. Mendorong perilaku hidup sehat dalam bersepeda dengan memperhatikan situasi pandemi COVID-19 agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 2020 tentang kedaruratan COVID-19 dan Inpres nomor 6 2020 tentang penegakan disiplin dan hukum terkait protokol kesehatan. 7. Mendorong sinergi multi pihak dalam peningkatan edukasi tentang pemanfaatan sepeda sebagai alat transportasi harian, cara bersepeda yang aman, hingga manfaat bersepeda untuk kesehatan pada seluruh masyarakat, dimulai dari semua tingkatan pendidikan melalui muatan lokal yang dapat diintegrasikan dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. 8. Mendorong keterhubungan antar daerah dan kawasan perkotaan melalui sistem transportasi terpadu, melalui penggunaan sepeda sebagai prioritas dalam mendukung fasilitas transportasi publik yang sudah disediakan, dan mendorong kolaborasi multi pihak untuk memastikan adanya lebih banyak layanan integrasi antara sepeda dengan transportasi publik seperti kereta dan bus. 9.
mendorong peluang pengembangan usaha dan ekonomi lokal yang bertumpu pada kegiatan bersepeda di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan menciptakan inovasi model usaha dan mengundang investasi yang saling menguntungkan serta adil untuk memajukan budaya hidup bersepeda. Demikian deklarasi Tembi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalisi! 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 Selamat sukses untuk koalisi baik kami. Negeri paling benak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Di mana rajanya bercemil di kaum rakyat. Demikian hingga sana bermerap, berdiri rakyat. Soko-soko perjuangan ngati merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya.